wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Saya meyakini ketika kita sedang mencari sebutir kelapa muda, maka sesungguhnya yang kita butuhkan adalah air yang ada di dalamnya dan bukan kulit kelapanya. Demikian pula ketika kita sedang menggenggam sekutu mawar, maka yang kita harapkan darinya sebenarnya adalah keharuman bunganya, lebih dari sekedar penampilan kelepatnya. Ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya sesungguhnya kebahagiaan sejati itu adalah apa yang terjadi di dalam diri kita, lebih dari sekedar apa yang tampak di luar dari diri kita. Ini pula yang saat ini dijalani oleh seorang Kak Etsa Estella. Beliau adalah seorang food scientist dan sekarang sedang menekuni disiplin ilmu komunikasi di Universitas Tarumanagara. Di saat bagian besar orang larut atau barangkali sibuk untuk mempercantik, memperindah, memperbagus penampilan luarnya, gaya rambutnya, cara berpakaiannya, bentuk tubuhnya, maka seorang Etsa Estella justru melakukan hal yang sebaliknya. Penampilan adalah hal yang kedua, namun kesehatan adalah hal yang pertama. You are what you eat. Ketika Anda sehat, maka yang tampak di permukaan juga akan mencerminkan kesehatan Anda. Di Sinem Talk Series edisi yang ke-11 ini, Kaisa akan bertutur tentang ikhwal, ketertarikannya terhadap food scientist, kemudian sebuah turning point, titik balik ketika Kaisa meyakini bahwa hidup sehat itu adalah sebuah kunci untuk menuju keberhasilan, hingga kemudian pesan seorang Kaisa untuk kita tentang cara menjalani hidup yang lebih sehat. Bahwa ternyata untuk menjadi sehat itu bisa dengan cara yang indah, dengan cara yang nyaman. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu mendukung cerita-cerita berlimpah kebaikan dengan berikan komen, like, share atau subscribe di channel Al-Fatih Izi Imani. Semoga bermanfaat. See you next. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita ngobrol sama seorang Etsa Estella, seorang influencer ya, ya. Begitu besar pengaruhnya sampai bikin Pak Agus juga deg-degan sampai sekarang ini interview. Etsa mungkin pertama tadi kan pas di WA masih kuliah ya, mungkin boleh cerita dulu Kak Etsa. Mungkin Kak Etsa dulu profilnya aku tuh siapa sih gitu. Aku juga iya. Kenal. Oke. Untuk follower pasti udah kenal ya, tapi kan yang belum follower kan jadi Oh iya, ini ceritanya untuk teman-teman yang belum tahu aku siapa. Ya. Halo semuanya, nama aku Etsa Estella, umur aku 21 tahun. Aku sekarang kuliah di Universitas Tarumanagara, tapi baru semester 3. Tadi kan kita ngomongin kuliah ya, Pak. Kuliah itu sebenarnya menarik. Aku tuh tadinya sebenarnya kuliah di food science dulu, tapi aku keluar karena kurang nyaman dengan perkuliahannya, jadi aku pindah ke Untar. Sekarang aku kuliah di ilmu komunikasi. Aku adalah salah satu content creator di bidang health, beauty, ya sama fitness lifestyle gitu sih, gitu. That's it, itu aja. Iya. Tadi tentang food F&B ya kurang lebih ya. Terus kemudian pindah ke komunikasi. Kira-kira apa yang bikin Kak Etsa motivasi apa? Apakah karena faktor passion barangkali atau mungkin yang lain? Iya. Jadi aku tuh awalnya dari kecil aku sebenarnya cita-cita pengen jadi artis gitu, pengen jadi orang terkenal, pengen masuk ke dunia entertainment gitu kan. Nah tapi dulu kan aku tuh gemuk, gendut, pokoknya hitam, pokoknya tidak memungkinkan untuk masuk ke dunia entertainment gitu loh. Di pikiran aku tuh aku akan selamanya seperti itu. Sampai kira ya udah deh nyerah aja. Kebetulan aku pintar di bidang akademik, orang tua aku jadinya pengennya ya udah kamu pintar di biologi, sains gitu-gitu, ya udah kamu kejar di situ gitu kan. Tapi ternyata pas SMP aku interested sama fitness, dunia perfitnessan gitu. Akhirnya aku bercita-cita, oke, pengen jadi ahli gizi. Jadi kalau orang yang gemuk tadinya aku pengen bantu orang biar bisa diet gitu.
Nah, tapi aku tergiur masuk ke salah satu jurusan yang namanya food science. Tapi di food science itu kita belajar itu nggak cuma food buat manusia, tapi buat tumbuhan, buat hewan, gitu-gitu. Tapi jadi nggak sesuai dengan passion aku, dan kebetulan waktu itu cara pengajarannya segala macam itu kurang cocok sama aku gitu kan. Nah, kenapa aku pindah? Awalnya karena pertama karena aku merasa kurang cocok dan aku merasa kayak bukan ini yang aku mau gitu, bukan pelajaran ini yang aku butuhkan untuk masuk ke fitness influencing ini gitu. Karena sebelumnya emang aku udah punya YouTube videos gitu-gitu, karena aku udah bikin YouTube juga. Nah, terus kebetulan aku waktu itu nggak sengaja viral di Twitter. Akhirnya aku diundang ke Hitam Putih. Nah, mana yang masuk TV, pasti kan sosial media langsung berkembang dong, jauh gitu kan. Dari situ aku langsung kayak, aku seriusin bikin konten segala macem, dan dari situ jadinya, kayaknya kok lebih cocok kalau aku masuk ke ilmu komunikasi daripada di food science itu, karena kan food science itu kerjanya di lab. Kita tuh tiap hari dari pagi sampai malam di lab doang gitu kan, ngejogrok, dan aku ngerasa di situ stres banget, karena nggak sesuai sama ekspektasi aku gitu. Terus akhirnya aku pindah, dan ya udah sampai sekarang gitu. Cuma aku karena tadi interest aku di gizi, di fitness gitu, aku tetap ngambil kursus, kayak sekarang ada banyak kursus online gitu kan. Jadi aku tetap ngambil kursus sertifikat supaya apa namanya, kalau aku sharing tentang info-info tuh tetap kredibel gitu. Oke. Oke, sekarang berarti ada dua sisi celah untuk interview ya. Pertama gizi, satu lagi komunikasi. Kita masuk dari gizi dulu mungkin Kak Etsa. Mungkin kalau pertanyaan langsung tentang diet mungkin terlalu cepat ya. Mungkin tentang gizi dulu. Apa sih namanya, apa sih yang perlu orang ketahui tentang gizi? Apakah cuma sebatas vitamin, kesehatan, atau hal paling sederhana yang perlu orang tahu tentang gizi itu sebenarnya seperti apa sih? Hal paling sederhana yang perlu orang-orang tahu. Ini, kita itu sering banget dibilang, makan yang banyak supaya sehat. Atau enggak, misalnya kita kayak dikasih tahu, kamu harus makan nasi supaya kuat atau apa-apa gitu. Tapi kita nggak pernah benar-benar dikasih tahu gunanya nasi itu buat apa. Kita nggak pernah dikasih tahu porsi yang sebenarnya seharusnya buat kita tuh kayak gimana. Kita jarang banget, apalagi kalau di Indonesia gitu kan, makanannya kebanyakan karbo atau yang kayak berminyak, berlemak, yang sebenarnya itu kurang sehat gitu. Itu banyak banget berita-berita simpang siur, apalagi tentang yang kesehatan. Nah, itu tuh banyak banget yang kita kadang kurang paham. Misalnya nih, kalau dibilang makan yang banyak sehat, bukan berarti banyak banget juga gitu kita makannya. Kadang orang jadi salah kaprah, malah jadinya nggak sehat juga gitu kan. Jadi sesimpel kita tuh takaran makannya seberapa aja kita kadang kurang paham. Makanan apa aja yang perlu kita makan itu kita kurang paham. Karena misalnya gini, apalagi di Indonesia, sarapan nasi goreng. Padahal itu gizinya masih kurang tuh kalau nasi goreng doang. Belum ada proteinnya. Misalnya let's say kalau misalnya dia pakai telur, tapi telurnya diorak-arik kan cuma dikit banget jadi jatuhnya proteinnya yang masuk gitu. Jadi kayak gitu, kurang lebih ke Indonesia. Kalau orang-orang di Indonesia ya, apalagi tuh belum aware tentang pentingnya menutrisi badan kita tuh seperti apa. Karena kalau di luar negeri itu tuh biasanya udah kalau kita makan keluar ada kalorinya, dikasih tahu di fatnya berapa, proteinnya berapa, karbonya berapa. Di Indonesia itu belum sampai ke titik itu gitu, belum sampai kayak kita untuk namanya ada makronutrisi Pak. Jadi kayak makronutrisi itu adalah jumlah nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah besar, kayak karbo, protein, lemak gitu kan. Nah, di Indonesia tuh belum aware, berapa sih kita harus makan lemaknya, berapa sih kita harus makan karbonya, proteinnya seberapa, ya kayak gitu tuh belum aware gitu. Jadi menurut aku pahamin dulu dari makronutrisi itu, kita perlu makan tuh seberapa banyak sih, kebutuhan kita kayak gimana sih untuk diri sendiri dulu gitu. Oke. Ya benar, mungkin selain belum familiar, mungkin lebih tepatnya mungkin ekstrimnya ya, orang nggak begitu peduli abai, udah yang penting ada makanan, kenyang, selesai gitu kan. Mungkin kalau sekarang ini betul. Di depan Kak Etsa ada banyak porsi makanan, mungkin kalau sekarang yang pun akan langsung kemana-mana ini, udah nggak gitu kan, udah nggak rekomen mungkin kali ya. Tapi aku ini Pak, jadi kayak kadang kan kalau kita mikir kalau kita ngomongin healthy lifestyle gitu kan, jatuhnya orang jadi aku ke rumah makan Padang nih, bingung mau makan apa gitu kan, karena santan semua gitu kan. Cuma kita itu nyebutnya healthy balanced diet. Jadi kayak pola makan yang sehat tapi balance gitu. Nggak mungkin kita yang biasanya makan gorengan, kita yang biasanya makan santan, tiba-tiba kita nggak boleh makan sama sekali. Yang ada kita jatuhnya makin stres gitu. Karena kalau kita ngomongin sehat itu kan nggak cuma di badan, tapi secara mental dan psikologis juga kan harus sehat kan. Bayangin misalnya Bapak sukanya makan apa Pak? Favoritnya Bapak makan apa Pak? Orange juice. Nah, misalnya Pak, itu kan gulanya lumayan ya. Biasanya ditambahin gula segala macam. Terus Bapak nggak boleh makan itu sama sekali, kan kayak tertekan tuh. Jadi kayak
gue udah nggak boleh lagi nih gitu, jadi kayak tertekan gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu bukan masalah kita nggak boleh makan makanan yang kurang sehat atau kurang bergizi, tapi porsinya diatur dan diprioritaskan makanan yang emang bergizi buat kita gitu. Ya, ya, ya. Oh, oke. Healthy lifestyle berarti gini. Apa namanya? Berarti ini sebuah lebih ke arah mindset ya. Orang jangan cuma ini nggak boleh, tapi harus tahu reasonnya kenapa ini bukan nggak boleh, kenapa harus diseimbangkan. Maintenance sekali ya, maintenance keseimbangan. Pak Agus pernah waktu itu bukan belajar, baca tentang food combining ya, food combining, dan Pak Agus sempat praktikan itu beberapa waktu, beberapa bulan lebih tepatnya. Jadi pagi itu biasanya lebih mengarah ke yang ringan, buah seperti itu, kemudian nanti siang itu mulai yang padat. Kan di situ ada yang namanya siklus biologi ya, siklus biologi dan biologis manusia itu. Aku sempat praktekkan, tapi mungkin karena faktor mungkin passion ya, motivasinya mungkin cuma sebatas pengen nyoba trial gitu, bukan karena untuk memang healthy lifestyle tadi yang Kak Etsa bilang, ya akhirnya sekarang kendor lagi gitu. Mungkin boleh jelaskan tentang food combining itu seperti apa, Kak Etsa? Iya, jadi kayak yang jam biologis itu sebenarnya itu aku waktu itu diajarin sama salah satu trainer aku, dia itu mantan atlet, dia kayak men's fitness gitu, emang pernah menang sih gitu kan. Nah, jadi kita tuh punya jam biologis. Jadi kalau misalnya yang pagi-pagi itu kan pencernaan kita tuh itu lagi waktunya ekskresi tuh biasanya. Kita lagi waktunya untuk mengeluarkan makanan kita yang udah dimakan seharian, pagi-pagi kita waktunya ekskresi, jadi jangan ditambahin makanan dulu, maksudnya gitu. Jadi disuruh makan yang ringan-ringan yang mudah dicerna gitu, supaya nggak keganggu tuh proses ekskresi itu. Nah, pas jam siang itu kita kan udah selesai ekskresi, berarti kita udah siap kembali untuk menerima nutrisi, udah siap untuk mencerna segala macam gitu kan. Nah, bagusnya emang, tapi setiap makan itu sebenarnya tergantung goals kita masing-masing. Kalau misalnya kalau untuk healthy lifestyle aja mungkin makanan ringan itu bagus, cuma kalau let's say kita berolahraga nih, penting banget tuh di makanan ringan itu, di pagi hari itu kita mau makan protein juga gitu kan. Nah, tapi ada jamnya, jadi kalau kita siang tuh udah siap buat makan makanan padat, kayak makan nasi, misalnya nasi padang, kayak apa, kayak pokoknya makanan berat gitu. Tapi perlu diperhatikan jangan sampai kalau makan berat itu kan orang mikirnya nasi doang tuh biasanya, nasi yang banyak segala macam gitu. Dan definisi makan berat itu sebenarnya dari di combining tadi itu adalah proteinnya ada, seratnya ada, karbonya ada, lemak-lemak sehatnya ada gitu. Nah, terus pas udah jam malam itu biasanya, jadi dari jam 11 sampai sekitar jam 7 itu biasanya kita masih boleh mencerna gitu kan. Nah, pas jam 7 ke atas, kenapa orang-orang jadinya pada mikir, kalau diet kita nggak boleh makan malam gitu kan. Karena pas malam itu emang katanya udah waktunya buat penyerapan. Jadi makanan yang udah kita konsumsi tadi tuh diserap pas malam. Dan kalau misalnya kita, kan malam itu kita butuh tidur ya. Nah, pas kita tidur itu ada hormon-hormon dan ada proses yang kalau misalnya kita tidurnya nggak nyenyak, itu bisa terganggu, jadi nggak maksimal. Kayak gitu. Jadi kadang sebenarnya tuh kita nggak boleh makan berat pas malam tuh supaya takutnya mengganggu jam tidur. Tapi let's say kita tidurnya jam 12 malam, tapi misalnya kita terakhir makan jam 8 malam, kan itu ada jeda 4 jam tuh. Jadi kita masih bisa tidur dengan nyenyak kan, itu masih lebih aman gitu. Sebenarnya ya, tapi itu tuh lebih pengaplikasiannya kalau kita serius banget mau jadi atlet. Kayak yang tadi Bapak bilang kan, itu susah banget buat diaplikasikan, susah banget untuk dipertahankan. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen masuk ke pola hidup sehat tadi, daripada kita kayak, harus jam segini, itu terlalu kompleks. Itu kalau mau masuk ke hidup sehat itu sesimpel pelan-pelan merubah gaya hidup kita. Gitu. Jadi kayak misalnya nih, tadinya nih tiap pagi kita makan lontong sayur. Lontong sayur kan kurang sehat ya, banyak tinggi lemak segala macam. Sesimpel tadinya makan lontong sayurnya 1 porsi jadi setengah, tapi setengah porsinya lagi diganti buah-buahan yang lebih sehat gitu loh. Jadi kayak ada yang dikurangi dan digantikan, bukan cuma sekedar dikurangin doang gitu. Jadi kalau misalnya Pak Awo berharap kayak, gue mau sehat langsung sehat, itu nggak mudah, karena aku pun prosesnya untuk mencapai titik di mana aku nyaman, hidup sehat itu butuh bertahun-tahun gitu. Mengubah gaya hidup berarti mulainya dari mana kalau boleh tahu Kak Etsa? Jadi nggak cuma ngubah cara makan ya, tapi mungkin ngubah gaya hidup, atau lebih tepatnya mungkin barangkali cara hidup kali ya. Jadi mulainya startnya dari mana? Karena faktanya memang banyak sekali orang abai gitu kan, dan kira-kira kenapa mereka abai itu faktornya apa, dan kemudian startnya dari mana biar mereka bisa paling tidak mungkin apa ya, mungkin kalau mengubah agak jauh begitu ya, tapi paling nggak menggeser atau mungkin mencoba hal yang baru tentang gaya hidup seperti apa Pak Etsa? Aku dulu sesimpel, kan aku tuh
nih aku ceritain dulu ya, sejelek apa hidup aku dulu. Jadi aku tuh bisa tiap hari makan junk food, Pak. Jadi kayak tiap hari aku makannya tuh bisa tahu ini kan KFC yang bucket. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Pokoknya kayak ayam goreng gitu yang bucket itu. Terus aku gitu bisa makan itu banyak banget. Kayak sehari aku pas makan siang doang bisa makan 3 pieces gitu, 3 biji. Itu doang gitu kan. Terus makan malamnya masih makan Indomie lah, masih makan sorenya makan mie ayam. Jadi pokoknya bener-bener gak sehat. Paginya aku bisa makan ketoprak, lontong sayur, segala macam. Dan kalau belum makan nasi, itu hitungannya belum makan, itu ngemil. Kalau aku tuh dulu kayak gitu. Jadi bener-bener hidupnya gak sehat. Terus aku bisa makan minuman manis itu yang gila-gilaan banget. Jarang banget minum air putih. Itu kan kayak sebuah pola hidup yang sangat amat berantakan gitu kan. Tidur yang gak jelas juga, gak pernah olahraga gitu kan. Jadi waktu itu aku berubahnya tuh sesimpel semua minuman manis aku gantiin jadi air putih. Jadi kayak udah geser di situ aja. Makannya tetap berantakan. Pokoknya tapi aku berusaha minumnya tuh air putih walaupun masih kayak misal tadi minumnya 3 botol minuman manis, jadinya cuma 2 botol, satunya air putih gitu. Jadi sesimpel hal-hal kayak gitu. Terus yang tadinya aku kalau tiap ke sekolah aku naik ojek gitu kan. Aku jalan kaki. Itu kan udah menambah pergerakan yang tadinya aku males banget jadi mau gitu loh. Dan itu emang bukan hal yang mudah. Kadang juga hari ini jalan besok males yang kayak gitu loh. Tapi kayak pas udah berasa hasilnya ya, pas udah berasa di badan, ternyata enak kayak gini. Jadi malah makin ke-trigger karena orang tuh biasanya males, ngapain sih yang kayak gitu, karena mereka nggak rasain hasilnya dan rasanya gimana gitu kan. Cuma kita nggak akan pernah tahu enaknya hidup sehat kalau nggak pernah hidup nggak sehat gitu. Jadi harus dirasain dulu. Cuma emang harus konsistensi dan emang harus butuh waktu beberapa lama sampai aku baru merasa iya ya ternyata badannya lebih enteng, ternyata lebih fresh gitu kan. Karena kalau makan nggak sehat terus itu kan badannya rasanya berat banget ya. Terus mau napas susah. Jadi aku tuh pas gemuk udah sampai di titik dimana aku tuh penyakitan banget, yang kayak nggak bisa napas, susah jalan yang kayak gitu-gitu. Karena aku berarti ratusan kilo tuh dulu. Terus ya jadi kadang ada faktor lingkungan juga sih. Jadi kita terpaksa untuk merubah diri kita gitu kan. Cuma lama-lama jadi nyaman di situ gitu. Jadi menurut aku small steps matter. Kadang tuh orang mikir, ya elah jalan kaki doang. Enggak. Padahal itu kayak it leads to huge things gitu. Kalau aku mikirnya tuh hal-hal kecil dulu, nanti itu akan nyampe ke hal-hal besar lainnya gitu. Ya, dulu Agus pernah 1 bulan no white sugar, tapi nggak bertahan lama. Jadi itu susah sih, Pak. Kalau itu susah kan. Ekstrim soalnya. Kalau ekstrim jadinya stres, susah. Ya, tadi lanjutin ceritanya Kak, ini kan salah satu yang membuat Kak Etsa fenomenal gitu kan tentang diet ekstrimnya itu. Boleh cerita Kak? Diet ekstrimnya yang mana nih? Maksudnya perubahannya ekstrim atau diet ekstrimnya? Yang dari dulu 100 lebih over 100 sampai sekarang berapa kilo? Iya. Nah itu ceritanya. Sekarang aku lagi di 77. Jadi udah 30 kilo lah bedanya. Iya, ceritanya gimana prosesnya perubahan itu seperti apa Kak? Sebenarnya perubahannya tadi sesimpel tadi kan, ngubah pelan-pelan gitu kan, tapi semakin diubah aku jadi semakin kepo. Anaknya tuh aku kepoan Pak. Jadi kayak kalau misalnya nggak tahu sesuatu aku searching, nggak tahu sesuatu aku baca. Dan kebetulan kalau di Indonesia itu artikel-artikel atau jurnal-jurnalnya tuh kurang memadai gitu. Jadi aku kebanyakan baca-bacain artikel di bahasa Inggris yang basicnya di hasil penelitian jurnal juga gitu, tapi dibikin jadi scientific article. Jadi dari situ aku belajar tentang yang kayak tadi makronutrisi, protein, karbo, lemak itu pentingnya kayak gimana gitu kan, kebutuhannya buat badan kita gimana sih. Dan aku pelan-pelan belajar. Aku nggak tahu deh kalau Pak Awa tahu apa enggak, tapi tuh dulu tuh pernah viral kayak ada aplikasi di HP kayak 7 minutes workout kayak gitu-gitu lah. Jadi awalnya tadi cuma jalan doang. Terus habis itu aku belajar buat push up, belajar buat plank, belajar buat sit up yang kayak sebenarnya gerakan badan biasa gitu kan. Kalau sekarang kan aku udah mainnya di main beban, main besi di gym gitu kan. Kalau dulu tuh sesimpelnya itu cuma sit up, plank gitu-gitu. Tapi aku tuh kan dulu nggak ngerti tuh gunanya apa sih, mau ngapain sih gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku tuh lebih paham. Oh, kalau gerakan ini buat melatih otot ini, kalau gerakan ini, buat kesehatan jantung, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi aku belajar pelan-pelan. Terus itu kira-kira aku tuh turun 20 kiloan cuma di rumah doang gitu. Ngatur pola makan, olahraga di rumah, yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku belajar ngitung makro, karena ternyata dengan menghitung kalori, dengan menghitung kebutuhan energi kita, ternyata aku bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Karena tapi goals aku kan beda ya daripada orang-orang pada umumnya. Biasanya orang tuh kalau goals pada umumnya tuh pengennya kurus aja. Kalau aku tuh emang sengaja pengen ngebentuk otot gitu. Jadi si makro ini emang penting banget buat aku untuk ngitung protein hariannya. Cuma basicnya kalau misalnya emang cuma pengen lose weight, cuma pengen nurunin berat badan supaya lebih fit gitu kan,
sesimpel cari aja kebutuhan kalian berapa, terus makan sesuai kebutuhan kalian gitu, terus habis itu olahraga teratur, dan yang paling banget sering orang lupain itu sebenarnya istirahat. Istirahat cukup. Orang tuh selalu menyepelekan istirahat. Misalnya nih, malam baru tidur 3 jam. Tapi orang-orang biasanya lebih milih olahraga. Ah enggak, gue mau sehat, gue harus olahraga. Padahal tidur itu lebih penting dari olahraga kalau misalnya kita mau ngomongin kayak gitu. Jadi kuncinya tuh sebenarnya 70% nutrisi. Kalau mau punya badan sehat, itu 70% nutrisi, 20% istirahat, 10% olahraga gitu. Karena olahraga itu basically, dia tuh cuma media untuk membantu kita. Bukan apa ya namanya, kalau kita fit dan kita aktif itu kan suatu kewajiban kita di dunia ini ya, nggak mesti olahraga. Misalnya kita pulang kerja jalan kaki, atau kita berangkat kerja sepedahan, itu kan dari dulu sampai sekarang kita mesti aktif gitu kan. Cuma kalau misalnya olahraga yang angkat beban itu kan additional, nggak semua orang wajib angkat beban gitu kan. Jadi kenapa lebih penting istirahat? Karena emang istirahat itu udah dari kita lahir emang kita butuh istirahat, mana ada anak bayi langsung olahraga kan gitu. Jadi emang istirahat itu penting juga buat kepentingan metabolisme dan hormon kita gitu. 70% nutrisi, 20% istirahat, 10% itu olahraga. Berarti porsi lebih banyak istirahat ketimbang olahraga harusnya ya? Iya. Sebenarnya tapi tergantung balik lagi goals masing-masing sih. Sebenarnya bisa dibikin seimbang juga. Kalau misalnya atlet kan mereka nggak mungkin leha-leha ya. Cuma kalau misalnya kita cuma healthy lifestyle, karena banyak banget orang yang jatuhnya jadi kayak olahraga doang tapi nggak mau ngatur makan, nggak mau istirahat, itu banyak juga gitu. Padahal kalau misalnya kita olahraga terus, yang tadinya kan kita berharap otot kita makin jadi misalnya, atau misalnya badan kita makin fit, kalau kita olahraga terus badan kita tuh nggak ada waktu recovery. Saat kita recovery ini, otot kita itu makin jadi, badan kita makin fit gitu. Justru di situ. Even rekomendasinya itu sebenarnya paling banyak 3-5 kali olahraga seminggu. 3 kali. Berarti sisanya kan masalahnya, nah kalau kita tidur tiap hari tuh, ya kan, tidur tiap hari, olahraga cuma direkomendasiin 3-5 kali, ya jelas banyak kan istirahat tuh, gitu. Jadi emang sebenarnya kalau olahraga itu lebih ke additional aja sih, tergantung goals kita masing-masing juga mau ngapain. Jadi kalau 70% nutrisi berarti porsi kita memberikan fokus ke makanan harusnya lebih besar ya, harus lebih care lagi tentang makan apa yang kita makan ya. Pak Agus pernah baca itu di buku You Are What You Eat, sangat menarik tapi bagus nggak baca gitu kan, harusnya dibaca ya. Dan tapi aku setuju banget You Are What You Eat itu aku setuju banget. You Are What You Eat itu setuju banget karena let's say gini, Pak Awo mau bangun rumah pakai triplex, sama Pak Awo mau bangun rumah pakai yang bahannya beneran semen, beneran bata, beneran bagus, hasilnya rumahnya beda dong. Sama kayak badan kita, misalnya Pak Awo mau bikin, aku tuh nganggep badan kita itu kayak it's an art, it's something that we can build, sesuatu yang bisa kita bangun gitu kan. Kalau misalnya kita ngebangun dia dari makanan junk food, dari makanan yang kurang sehat, kurang bernutrisi, ya hasilnya juga hasil yang dibangun juga kurang bagus kan. Nah sama aja, kalau misalnya kita ngasih dia nutrisi yang bagus, pasti hasilnya bagus juga gitu. Tapi itu beneran dampaknya berasa banget, karena aku nih tipe cewek yang pengen skincarean tapi nggak ngerti. Aku tipe yang kayak gitu kan, pengen skincarean, body care, hair care segala macam pengen, tapi nggak ngerti. Dan nggak tahu kenapa nggak pernah ngerti sampai sekarang walaupun belajar gitu. Terus tapi banyak banget yang suka nanya ke aku, Kak hair care-nya apa? Kak skincare-nya apa? Kak body care-nya apa gitu kan? Karena balik lagi fondasi aku di awal tuh bukan dari skincare, hair care atau makanan atau skincare, hair care, body care gitu kan. Karena emang dari makanannya gitu. Dan itu menciptakan hasil bangunannya ya. Orang ngira aku sampai pakai skincare yang banyak banget gimana-gimana, padahal nggak juga, cuma cuci muka ya simpel-simpel gitu. Jadi ya itu sih, menurut aku fondasinya itu penting dari nutrisi juga. Oke, tentang nutrisi. Ini fakta yang sering terjadi, yang sering Pak Agus lihat juga. Ketika orang-orang belum berkeluarga nih ya, jadinya mereka mungkin atletis gitu kan, berat badan ideal, tapi begitu, mungkin hitungan bulan kali ya, setelah menikah tiba-tiba langsung menggelembung gitu. Kira-kira apa namanya? Berarti masakan istrinya enak, Pak. Kayak gitu ya? Ya itu apa namanya? Karena ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman gitu. Mungkin apa namanya? Adakah semacam entah tips atau mungkin kiat supaya kalau dulu bisa bagus ya, toh habis nikah pun juga bisa kok. Mungkin kiat dari Kak Etsa seperti apa? Biar berat badan turun terutama, mungkin berat badan biasanya kan ini ya. Kalau sebelum nikah atau belum punya pasangan, biasanya mereka badannya bagus, soalnya motivasi mereka untuk menarik pasangan. Kalau udah dapet, jadi bodo amat. Iya nggak? Biasanya tuh kayak gitu. Kalau udah dapet, jadi bodo amat. Tapi
menurut aku ya itu balik lagi ke mindset masing-masing. Mungkin mereka udah merasa nyaman jadi kayak udahlah bodo amat gitu, yang penting makan enak, hidup enak gitu kan. Karena balik lagi kalau misalnya kita makan kotor, itu dampaknya nggak berasa sekarang. Mungkin dia merasa, enggak kok gue sehat, misalnya mereka gemukan segala macam jadi lebih buncit segala macam gitu, enggak kok gue sehat-sehat aja gitu. Lu emang dokter bilang gue nggak sehat gitu kan. Tapi dampaknya itu nggak berasa sekarang. Coba kita ngeliat orang-orang yang udah tua gitu, terus makanannya dulunya nggak sehat, kayak yang nenek aku segala macam pada kena diabetes, terus kayak kena stroke karena pola hidup di masa lalunya kurang baik, kurang sehat gitu kan. Jadi kalau dari aku sih, mindset aku ya, kalau misalnya ini kalau aku pribadi ya, kalau aku punya pasangan terus kalau kata Pak Awad kan jadi makin nyaman, kalau aku malah jadi pengen biar pasangan aku ngeliat aku enak, ya nggak sih? Jadi kayak kita mindsetnya perlu diganti. Jangan kalau misalnya udah punya pasangan jadi nyaman, jangan kalau misalnya dikasih makan terus-terusan gitu kan sama istri atau kayak gimana, jadinya malah nggak mau nolak, nggak enakan gitu kan. Kalau aku pribadi yang aku alamin sih ya, karena kan emang kalau minta ke mamah-mamah itu susah kan, meminta masakan itu susah. Kalau misalnya udah dimasakin, tahunya kitanya nggak mau makan karena diet apa gimana, pasti ada perasaan nggak enak. Kalau aku pribadi, aku would request, aku bakal request, masaknya yang ini dong gitu kan, ayam masaknya ini dong gitu. Nah jadi makanannya lebih di apa ya? Kalau aku pribadi, aku lebih mikir kalau kita sayang sama orang, bukan berarti kita masaknya enak aja, bukan berarti kita ngasih makanan yang penting dia doyan, tapi lebih kita pikirin juga nih kesehatan pasangan kita, yang kayak gitu. Kalau aku sih mikirnya, kalau apalagi berpasangan ya, seru banget kalau kita bisa hidup sehat bareng, mau lari bareng, mau olahraga bareng gitu kan, makan makanan sehat bareng, masak bareng gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau udah berumah tangga malah lebih enak nggak sih ada yang masakin tuh, bisa request makanan sehat sendiri, yang kayak gitu-gitu sih. Kalau dari aku tipsnya, mendingan ajak pasangannya buat masuk ke hidup sehat. Kalau aku kayak gitu. Karena nggak rugi sama sekali. Ya kan? Nggak rugi dong. Bisa sama-sama cakep sampai tua, terus bisa sama-sama hidup sehat, umurnya panjang. Jadi kalau aku sih, tipsnya lebih ke kayak, itu masalah mindset. Karena aku tuh tim no excuse, Pak. Yang kayak, aku nggak, it's not a reason. Misalnya kita punya pasangan, itu bukan alasan kita untuk nggak merawat diri kita. Itu bukan alasan untuk kita jadinya kayak, yaudah lepasin aja. Yang kayak gitu. Gitu. Sejauh ini kan kayak produktif ya untuk campaign ya, bahasa Pak Agus mungkin campaign tentang gaya hidup sehat. Sebenarnya gagasan inti apa yang sering Kaitsa sampaikan ke viewer atau mungkin teman-teman ketika Kaitsa bikin konten, itu sebenarnya gagasan intinya seperti apa sih yang Kaitsa sampaikan? Aku tuh lebih pengen nunjukin bahwa hidup sehat itu bisa enjoyable. Karena banyak banget tuh, kalau aku ngepost konten nih, kan aku sering sharing nih, aku makannya apa gitu kan. Aku makan nasi aja orang kaget. Padahal kan itu nasi itu sehat loh sebenarnya gitu. Kenapa lu kaget gue makan nasi? Kan kita bingung juga nih, nggak apa-apa kok makan nasi gitu. Jadi sebenarnya yang pengen aku sampaikan, karena aku tuh pernah mengalami diet ekstrim yang tidak sehat. Aku pernah diet sampai terkena eating disorder. Jadi Pak Awo tahu eating disorder gak? Jadi kayak eating yang ini loh, kelainan pola makan, di mana kita jadi takut sama makanan gitu. Yang tadinya pengen hidup sehat malah jadi takut makan, akhirnya kita makin sakit. Sampai waktu itu aku pernah di posisi sampai dirawat di rumah sakit, masuk rumah sakit saking kurusnya. Terus jadi jatuhnya badannya itu organ-organ aku rusak, sampai detik ini kalau misalnya aku makan pedes itu nggak kuat sama sekali jadinya. Padahal tadinya doyan banget pedes gitu. Nah jadi yang ingin aku sampaikan itu sebenarnya kalau lu pengen punya body goals, lu pengen punya badan bagus, lu pengen hidup sehat, itu nggak mesti menyiksa. Itu banyak banget hal-hal lainnya yang mesti dipikirin, bukan cuma masalah berat badan, tapi lebih ke kesehatan mental, kesehatan fisik yang beneran, bukan asal kurus doang, kayak gitu. Sejauh ini respons dari teman-teman seperti apa, Kaitsa? Mereka cukup mendukung atau mungkin ada yang mungkin masih barangkali pernah ada yang sempat kontra begitu? Oh, kalau sejauh ini sih aku termasuk ini ya di bidang influencer fitness yang jalannya masih lurus lah gitu, masih banyak yang mendukung, banyak yang suka, banyak yang setuju. Karena teman-teman aku juga influencernya tuh yang lebih ke kayak personal trainer, yang kayak gitu-gitu juga kan. Dan emang aku sharing based on data. Ada datanya, ada jurnalnya gitu kan. Mau ngebantah apa, gue punya jurnalnya, bisa kayak gitu kan. Yeah. Jadi kalau kontranya tuh nggak banyak. Cuma
lebih ke kayak masih banyak pertanyaan yang kayak, Kak, aku mau diet dong seminggu turun 10 kilo, caranya gimana? Yang kayak, lu mau 10 kilo, lu mau makan apa? Angin gitu kan. Kan susah kalau kayak gitu kita jawabnya. Jadi, kadang juga lebih ke kayak, sebenarnya di luar healthy kontennya sih, lebih ke kayak, karena kan aku bikin konten tentang diet, tapi mereka jatuhnya jadinya ke body shaming, kayak gitu, udah biasa lah ya. Tapi bukan soal kontennya, lebih ke kayak, ya biasalah, namanya netizen, yang kayak gitu. Jadi kalau makan nasi mereka kaget ya. Kalau nasi merah mereka pingsan kali ya. Oh iya bisa jadi. Enggak, mereka kalau nasi merah mikir, oh kita nggak boleh makan nasi putih ya Kak. Jadinya jatuhnya kayak gitu. Gitu. Emang sulit sih tapi. Iya. Apa namanya? Lupa tadi Kaisa. Tentang healthy life tadi. Based on data itu sangat menarik ya. Artinya Kaisa kan dari food science yang mungkin hanya beberapa waktu dan sekarang komunikasi terus terjun ke dunia healthy life. Nah, ada kendala nggak untuk terutama membangun trust, membangun kepercayaan dari viewer ini? Karena kan komunikasi, tapi kok ngomongin healthy life tadi sudah ada based on data, tapi mungkin Kak Etsa bisa cerita gimana membangun kepercayaan teman-teman bahwa ini nggak cuma sekedar asbun gitu loh. Ada datanya loh. Oh iya. Aku kan ini anaknya awalnya startnya di YouTube ya. Jadi kalau mulainya dari YouTube tuh aku tuh di description box-nya aku naruh, aku baca dari jurnal ini. Terus kalau misalnya kita lagi sharing nih, aku capture, ini loh tulisannya nih, dari siapa, profesor siapa, yang kayak gitu. Jadi aku tuh selalu kalau sharing, misalnya ada yang nanya, Kak, perut gue buncit, gimana cara gue ngurusinnya gitu kan. Itu tuh pasti aku riset dulu. Kayak sesimpel kemarin, baru banget aku sharing di TikTok juga, ada yang nanya, Kak, kalau tidur berpengaruh nggak sih sama begadang? Langsung aku cari jurnalnya, terus langsung aku capture. Iya, jadi kemarin gue baca dari jurnal ini. Bukan asal kayak, jadi kalau lu tidur, enggak. Tapi aku selalu baca, aku selalu bilang, ada ini nih, gitu. Jadi, sama aja kayak kalau misalnya kita kuliah kan, pasti kita bakal nulis citation dari dalam kurung siapa 2019, misalnya kayak gitu. Jadi dari food science itu, dari mulai kuliah itu, aku jadi belajar juga gitu. Kayak, oh, oke, gue bakal nyantumin buktinya. Ya kan kalau misalnya nih, orang kuliah, ya itu juga mahasiswa, masa kita percaya sama skripsi dia? Kenapa kita bisa percaya? Karena mereka ada sumbernya gitu. Jadi aku selalu berusaha mencantumkan sumber-sumber yang jelas. Atau misalnya aku beli buku, aku baca bukunya terus aku share. Dan aku juga karena tadi aku kursus, aku punya sertifikat juga gitu kan, sertifikat bahwa aku udah pernah belajar tentang healthy lifestyle kayak gitu-gitu sih. Dan bukti nyatanya udah terjadi gitu kan, aku bisa pernah dari berapa ratus kilo ke sekarang kayak gitu. Iya. Dan itu yang apa namanya? Itu yang membuat viewer terutama teman-teman pasti mereka jadi Kak Etsa nggak cuma ngomong kok, dia buktiin kok, dia bisa. Iya. Itu yang Tapi kita masih kalah Pak, masih kalah sama yang suka ini misalnya dalam sebulan turun 50 kilo itu kan kayak nggak sehat kan, tapi kita masih kalah Pak, masih kalah. Jadi kadang tuh kalau di Indonesia ini berbicara fakta loh, kita tuh yang kayak aku yang kita ngasih data itu kita nggak dipercaya, tapi kalau misalnya gerakan mengecilkan perut dalam seminggu itu orang langsung percaya gitu kan, karena orang pengennya instan gitu. Malah udah sekredibel itu dengan sumber, tapi malah jadinya orang mikir kayak males belajar yang kayak gitu jatuhnya. Itu tetap kembali tadi yang Kak Etsa bilang, aku tetap on the track kok Kak, jadi masih yang lurus saja. Yang penting ini idealismenya, ini memang yang ibaratnya apa ya, lebih baik ngomongin yang benar gitu meskipun subscribernya sedikit gitu kan, ketimbang ngomongin yang menggoda tapi padahal itu belum tentu secara saintis terutama bisa dibuktikan. Itu tentang makanan. Kemudian tentang olahraga nih Kak. Ada nggak semacam apa ya, kiat atau mungkin pasti olahraga dari sisi jenis kelamin kan beda kan, ada yang laki-laki, perempuan, kemudian dari sisi waktu yang terbaik untuk olahraga mungkin kapan, frekuensi olahraganya. Bagus juga sebenarnya dulu sangat intens ngikutin Men's Health, tapi sekarang udah nggak terbit lagi itu. Ya, sangat terinspirasi karena suka basket juga kan. Ya coba nanti bisa tanya ke teman Kak Etsa yang inisial F itu. Main bareng. Suka main bareng ya. Coba Kak Etsa tentang olahraga, apa sih yang ingin Kak Etsa ceritakan, mungkin kiat-kiat buat teman-teman. Idealnya itu sebenarnya olahraga tuh cukup 3-5 kali lah seminggu, nggak mesti ya kayak, karena banyak banget nih yang sering cerita, Kak aku nggak bisa konsisten olahraga, Kak Etsa konsisten olahraga gimana?
aku nggak bisa olahraga tiap hari. Ya siapa yang nyuruh lu olahraga tiap hari, Bambang? Kagak ada yang nyuruh lu olahraga tiap hari. Minimal 3-5 kali aja dalam seminggu gitu. Dan orang tuh banyak yang, gue olahraga cuma nyari keringet. Sebenarnya tuh olahraga mencari keringet itu menurut aku adalah sebuah mindset yang agak salah. Karena kalau lu nyari keringet doang, lu nggak bisa olahraga, jemuran aja juga udah keringetan gitu kan. Tapi lebih ke kayak mindsetnya, misal mau menyehatkan jantung, ya itu kardio, main basket, atau misalnya bisa yang aerobik, bisa dance, bisa joget, bisa zumba, segala macam. Tapi kan ada yang targetnya, iya nih, gue pengen ngecilin perut nih, Cak. Gue pengen perutnya rata kayak model Victoria's Secret gitu. Tapi dia cuma lari doang, nggak ada latihan strength trainingnya, nggak ada latihan ototnya gitu kan. Padahal otot itu penting juga untuk dilatih kalau pengen punya badan kencang gitu kan. Jadinya banyak banget teman-teman yang suka salah kaprah. Jatuhnya kalau gue pengen punya badan bagus, kardio aja kardio, yang kayak gitu. Kayak, aku nggak menyalahkan kardio bagus buat kesehatan jantung, tapi kalau pengen memiliki suatu bentuk badan, itu banyak latihannya lagi. Nggak bisa cuma dilihat dari kardio doang. Dan harus punya planning. Misal, kalau misalnya nih, banyak banget yang suka nyerah hidup sehat karena dia olahraga tiap hari, gitu-gitu aja. Ya udah, emang kalau nggak gitu-gitu, kamu pengen goalsnya seperti apa? Harus dibikin planning. Kadang tuh orang misalnya gini, gue bosen olahraga, karena yang dilakuin olahraganya itu aja. Sementara, kalau aku tuh lebih ke kayak di planning dalam seminggu aku latihan otot bagian apa aja gitu kan. Ini buat siapapun ya, gak mesti buat aku yang pengen bentuk otot doang. Dilatih nih, pengen latihan apa aja, apakah hari ini jadwalnya pengen latihan jantung, biar kardio gitu kan, apa pengen latih otot, apa gimana, dan goalsnya seperti apa. Banyak misalnya orang tuh di situ, gak planning. Jadi kayak mereka jadwal olahraganya berantakan, gak jelas gitu kan. Terus kalau ditanya misalnya, Kak, jam terbagus buat olahraga itu jam berapa? Sebenarnya jam berapa aja kita sempet, daripada lu nggak olahraga sama sekali, jam berapapun lu sempet gitu. Karena ada yang olahraganya seperti pagi, ada yang sore, kayak gitu. Tapi itu nggak berubah hasilnya gitu. Kecuali nih, gue sempetnya jam 2 malam, Kak, ya jangan lu tidur kalau jam 2 malam gitu. Itu nggak sehat. Jadi pastiin badannya ngerasa fit dan emang lu punya waktu. Kalau aku tuh lebih ke, oke, olahraga penting, diet penting, tapi jangan mengorbankan hidup lu. Misalnya nih, kayak Pak Awo kan pasti kerja, aku punya hobi yang lain, segala macam, jangan sampai cuma karena fokus ke diet sama olahraga, yang lain terlupakan, gitu. Jadi justru olahraganya itu diselipin di waktu kita sempat, cuma jangan sampai dijadiin kayak option. Karena banyak banget yang, gue males olahraga hari ini, ya udah deh nggak usah. Jangan nurutin males, tapi kalau kita udah punya jadwal, udah punya planning, mau nggak mau kerjain dong, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak disusun lagi, tapi jangan diforsir juga olahraganya. Gitu. Oh, sama satu lagi, pastiin lakuin olahraga yang disukain. Misalnya Pak Agus sukanya basket, ya udah basket aja. Kalau ada yang suka sepedahan, tapi jangan misalnya, oh ini kata orang nih kalau lari bagus nih, terus gue lari padahal nggak demen, jangan, nanti jadinya nggak konsisten gitu. Kayak saya sebenarnya pengen ngobrol banyak, cuman ini baterai hampir low, jadi mungkin pesan Kak Etsa untuk teman-teman, terutama untuk gaya hidup sehat tuh seperti apa pesannya? Itu saja mungkin Kak Etsa. Pesan dari aku sih, hidup sehat itu nggak susah, cuma emang butuh waktu lama untuk penyesuaiannya. Jadi saran dari aku, start slow, pelan-pelan aja, start simple, dan pastiin kita tetap nge-enjoy itu. Dan jangan lupa untuk ini agak jauh sih, tapi kayak untuk mencintai diri kita dalam perjalanan untuk hidup sehat itu. Karena banyak yang jadi salah kaprah, jadi salah makan, jadi takut makan ini itu, jadi olahraganya terlalu berlebihan karena kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Karena kalau kita mau hidup sehat, pasti awalnya karena kita peduli sama diri kita dong. Gitu. Jadi kayak sayangilah dirimu selama kamu menjalani pola hidup sehat itu. Jangan sampai jadinya terlalu keras sama diri kita sendiri cuma karena kita pengen banget hidup sehat yang perfect gitu. Like it doesn't have to be perfect, but it has to be consistent gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak Etsa. Mungkin apa ya, passion, ambisi terbesar Kak Etsa setelah saat menjalani saat ini ya, mungkin dengan menjalani konten kreator, kemudian ada nggak ambisi yang lebih besar yang ingin Kak Etsa wujudkan? Pengen jadi atlet beneran sebenarnya. Atlet apa Kak? Pengen jadi atlet bodybuilding beneran. Yang apa sih, binaragawan gitu. Oh, yang iya. Yang adu otot itu beneran. Tapi itu masih jauh. Tapi kalau untuk sekarang lebih ke kayak pengen ngejar di fitness model, yang kayak gitu-gitu aja. Stepnya gitu ya.
Iya, Goals-nya ada, planning-nya ada ya. betul. Oke. Makasih banyak Kak Etsa. Atas Iya. waktunya. Semoga selalu sehat ya, dan semoga terwujud menjadi ya, one inspirational bodybuilder untuk Indonesia. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat dan semoga pandemi lekas normal, jadi kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan dari tayangan ini teman-teman bisa minimal tahu dan syukur-syukur bisa mengikuti saran dari Kak Etsa. Satu orang berubah, satu komunitas berubah, satu lingkungan berubah, satu negara berubah, itu semoga seperti itu. Terima kasih Kak Etsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banyak. Salam. Aku izin nulis ya. Oke, thank you Pak. Ya.